Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab. InsyaAllah kita akan baca dari awal kitab sampai khatam kitab. Kitab yang berjudul Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haidi wan Nifasi wal Istihadah ala madhabil Imam Syafi'i. Kitab Al-Ibanah wal Ifadah di dalam menerangkan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karya Dr. As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saghab. Beliau ini orang Yaman, orang Hadramut. Sampai saat ini beliau masih ada ya. Al-Habib Abdurrahman As-Saghab. Beliau adalah rektor daripada Universitas Al-Ahqab. Langsung saja kita akan masuk kepada isi kitab kita. Kita mulai isi kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengarang kitab melanjutkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Setelah mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan hamdalah. Beliau mengucapkan hamdalah dengan ucapan hamdalah yang paling afdalul mahamid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Paling bagusnya hamdalah yaitu ucapan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Setelah itu beliau melanjutkan kitabnya dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau bersalawat kepada paduka kita, penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau. Setelah itu pengarang kitab melanjutkan dengan amma ba'du. Adapun setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah salawat dan salam ala Rasulillah, faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya atas setiap muslim, baik muslim laki ataupun muslim perempuan. Di sini ada kata-kata al-ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, hukumnya wajib. Lalu ada pertanyaan, ilmu apa saja yang wajib kita pelajari gitu? Ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Dalam bahasa Arab di sini al-ilmu menggunakan alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ahdiyah. Jadi al-ahdiyah maknanya tidak semua ilmu wajib dituntut, tidak semua ilmu wajib dipelajari. Adapun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu tertentu, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Sekali lagi, jadi kata-kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu wajib. Ilmu di sini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Lalu apa saja ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain? Kita akan bahas ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu akidah. Wajib kita pelajari itu ilmu akidah dengan makna dasar-dasar akidah. Wajib kita pelajari sebagai muslim, baik muslim laki maupun muslim perempuan. Sedikit mungkin ilmu akidah kalau kita ingin belajar
satu hari mungkin 5 jam, 6 jam selesai tuh kita belajar ilmu akidah. Atau kalau memang kita ingin bagi-bagi, kita belajar satu hari 1 jam, kemudian hari berikutnya 1 jam, hari berikutnya 1 jam, mungkin 5 hari, 6 hari, atau 7 hari selesai. Kita menunaikan kewajiban kita untuk kita mempelajari ilmu akidah. Nggak lama, nggak banyak. Ilmu akidah kita bisa menyelesaikan apa yang wajib kita pelajari berkenaan akidah. Atau suatu hari tadi full kita belajar 6 jam, 5 jam, 7 jam, kita fokus untuk belajar ilmu akidah. Selesai tuntutan kita dari pada tuntutan menuntut ilmu akidah. Setelah itu apalagi ilmu yang fardu ain, yang sifatnya fardu ain. Yang pertama tadi ilmu akidah, yang kemudian ilmu fiqih. Ilmu fiqih. Kewajiban yang wajib dipelajari setiap orang muslim, orang Islam, selama kita muslim, ada konsekuensi yang mesti kita lakukan di dunia ini. Muslim wajib sholat, seorang muslim wajib sholat, maka wajib mengetahui bagaimana cara sholat. Dan juga wajib mengetahui semua rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, seperti wudu, menutup aurat, beristinja. Mesti tahu dia itu sebagai muslim. Bagaimana hukum beristinja ketika berwudu, bagaimana hukum-hukumnya, mesti tahu syarat dan rukun-rukun wudu tersebut. Kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, kemudian kita berwudu, kita sholat tanpa mempelajari ilmu-ilmu wudu, tanpa mempelajari ilmu-ilmu sholat, kemudian benar wudu kita, benar sholat kita, tidak dianggap sah oleh agama, karena itu benarnya kita bukan karena adanya ilmu pada diri kita. Benarnya kita tadi hanya karena unsur kebetulan. Sekali lagi, jika kita berwudu atau kita sholat tanpa kita mempelajari ilmu wudu atau ilmu sholat, ternyata benar tuh wudu kita, benar sholat kita, walaupun kita nggak pernah belajar. Di dalam agama itu tidak dianggap, karena benarnya kita itu hanya unsur kebetulan. Unsur kebetulan inilah di dalam syariat, di dalam agama tidak dianggap. Jadi kita benar-benar mesti belajar bagaimana wudu, bagaimana sholat yang benar. Kita mesti tahu ini adalah sholat yang diajarkan agama. Ini adalah sholat yang dianggap sah oleh agama. Sekali lagi, jadi bukan masalah benar atau tidaknya. Masalah kita tadi harus belajar di dalam permasalahan wudu dan sholat. Begitu pula kita wajib mengetahui bagaimana cara-cara puasa, zakat, semua rukun-rukun Islam wajib kita ketahui dengan detail. Itulah yang wajib kita ketahui sebagai muslim daripada aspek fikih. Lebih dari itu, jika memang kita seorang pekerja, jika kita seorang yang melakukan jual beli, maka kita wajib tahu cara atau hukum di dalam berjual beli secara islami. Apa saja barang yang boleh diperjualbelikan, apa saja barang yang tidak bisa diperjualbelikan, bagaimana cara hukum-hukum di dalam berjual beli,
bagaimana cara ijab dan qabul di dalam berjual beli, hal apa saja yang wajib di dalam berjual beli. Ini harus kita pelajari ilmunya, harus tahu kita sebagai muslim. Wajib ketika seseorang muslim dia bekerja sebagai pedagang atau dia berjualan, maka dia harus mengetahui ilmunya, ilmu di dalam berdagang. Jika dia dari dalam bidang sewa menyewa, wajib tahu tuh dia hukum sewa menyewa bagaimana. Jika kita menikahi atau kita menikah, maka kita wajib tahu hukum-hukum menikah. Kita menjadi suami, maka kita wajib tahu apa kewajiban sebagai suami. Kita menjadi istri, maka kita wajib mengetahui apa-apa yang wajib sebagai istri. Tidak asal menikah saja. Itulah ilmu-ilmu yang wajib dituntut di dalam agama yang dinamakan ilmu fiqih. Ilmu fiqih, ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Intinya di dalam ilmu fiqih kita wajib tahu apa yang kita lakukan, khususnya untuk perempuan, karena perempuan ada haid, ada nifas, ada istihadah. Maka perempuan wajib tahu hukum-hukumnya yang berkenaan dengan haid, yang berkenaan dengan nifas, yang berkenaan dengan istihadah. Tidak boleh seorang perempuan haid dia tidak tahu hukum-hukumnya. Tidak banyak ilmu yang berkaitan tentang masalah haid. Mungkin kalau memang seorang wanita ingin belajar serius di dalam masalah haid, 10 jam selesai dia belajar masalah haid. Jika memang dia bagi-bagi, hari ini dia belajar 1 jam, esok 1 jam, esok lagi 1 jam, 10 hari katakan selesai dia belajar ilmu haid. Tinggal mau atau tidak dia belajar. Sebab perempuan dia tidak mengetahui hukum haid, seorang perempuan tidak mengetahui hukum haid, setiap hari dia menunda tidak belajar, padahal dia mampu untuk belajar, hukumnya berdosa. Itulah ilmu fiqih yang wajib dipelajari. Jadi sekali lagi, ilmu yang wajib dipelajari pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqih. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Seseorang wajib tahu yang berkenaan dengan penyakit hati. Apa saja penyakit hati, yang berkenaan tentang akhlak yang baik, apa saja akhlak yang baik, bagaimana cara mengatasi penyakit hati. Itulah yang dinamakan ilmu tasawuf. Mudah saja ilmu tasawuf itu. Seperti ada satu kitab yang bernama Risalatul Jami'ah, kitab tipis karya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Itu kitab tipis, satu kitab yang mana di situ berisikan 3 ilmu. Ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Jika kita belajar satu kitab itu cukup, kita selesai tuntutan kita sebagai muslim. Kita sudah menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Semua yang wajib bagi seorang muslim ada tuh di kitab Risalatul Jami'ah tersebut. Adapun kitab Al-Ibanah ini sebagian dari ilmu fardu ain. Dan di sini ilmu-ilmu yang wajib bagi perempuan di dalam kitab Al-Ibanah ini tentang permasalahan haid, nifas dan istihadah. Mempelajari dasar-dasar haid ini setiap wanita wajib mempelajarinya. Tidak paham bahasa Arab, sudah banyak terjemahan. Maka tidak ada uzur tuh bagi wanita sama sekali untuk tidak belajar ilmu ini, ilmu masalah yang berkenaan tentang haid, nifas dan istihadah. Mudah ilmu ini. Ilmunya tidak
tidak terlalu banyak. Yang kita katakan tadi 10 jam mungkin cukup untuk belajar ilmu yang berkenaan tentang masalah haid, nifas dan istihadah. Jadi jika seorang perempuan, seorang wanita tidak belajar, itu ibarat seperti meteran taksi. Meteran taksi semakin lama semakin besar bayarannya. Begitu juga seperti dosa akan semakin besar tuh. Dia ada kesempatan waktu belajar, dia tidak belajar. Padahal dia mengalami haid, dia mengalami haid bulan ini, bulan berikutnya. Tapi dia tidak belajar, itu dia akan, dosanya akan semakin besar. Jadi masuk surga itu tidak mudah. Mudah. Bukan sekedar kita ibadah, tapi harus kita belajar dengan betul. Sebab Allah itu mengagungkan surga, maka tidak mudah masuk surga, karena surga itu sesuatu yang Allah agungkan. Maka kita harus ada usaha, harus ada bagaimana cara kita untuk masuk surga. Harus masuk surga itu tidak semudah yang apa kita pikirkan. Kita beramal ini, amalan ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita beramal ini, amalan ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita beramal ini, amalan ini akan memasukkan kita ke masuk surga. Tidak semudah itu. Banyak mendakwah lebih memotivasi untuk beramal, untuk mendapatkan surga. Memang begitu. Cuma harus kita tahu masuk surga itu ada syarat, ada ketentuannya, ada SOP-nya. Harus tahu hal-hal yang menjadi kewajiban dulu bagi seorang muslim. Kita harus tahu kewajiban kita sebagai muslim apa. Adapun bagi wanita, dia mempelajari hukum-hukum haid. Ini hukum haid adalah wajib hukumnya. Itu harus dia belajar. Tidak cukup dia dengan melakukan amal-amal soleh, tapi dia tidak mengetahui hukum-hukum yang mana hukum itu wajib dipelajari olehnya, gitu. Jadi di sini dikatakan faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, baik laki ataupun perempuan. Fal hadisu, adapun hadis ini yufidu, memberi faedah, menunjukkan wujuba ta'allumil ilmi, kewajiban untuk belajar ilmu yang bersifat fardu ain, baik ilmu akidah ataupun ilmu fiqih ataupun ilmu tasawuf. Mungkin ini aja sekedar atau sebagai muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.